Jadi kamu penduduk asli sini? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu itu habis melahirkan anak kembar. Tapi kenapa cuma satu? Apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Mas Indra. Jadi kamu ya dibakar sama suami kamu? Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini saya mau melakukan penelusuran, tapi saya mau menerawang tempat ini dulu karena ini ada sesuatu yang menurut saya benar-benar janggal. Jadi saya terawang dulu karena bukan mengganggu perjalanan saya ya, tapi lebih ke saya malah tertarik ke hal tersebut. Begitu Mas Indra. Mata saya dari tadi kedutan. Bismillahirrahmanirrahim. Sapu bumbu kuningnya jangan dibawa ya Mas. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Ini telinga kanan kiri saya dibisiki oleh tangisan seorang bayi teman-teman, dan rintihan, mungkin ini si ibunya ya. Mungkin Mas Indra sudah bisa mendengarkannya? Udah bisa ya. Ini malah bukannya saya tertarik ke tujuan awal kita, malah saya tertarik sama yang saya terawang tadi Mas. Kita dekat dengan perkampungan warga sebenarnya teman-teman. Cuma memang karena ada yang harus diungkapkan di tempat ini, jadi kami memilih untuk melewati hutan jati ini teman-teman. Di depan pun ada perkampungan, dan yang sebelum kita datang ke sini pun ada perkampungan tadi ya Mas ya. Mari Mas. Ini saya sambil mikir Mas Indra. Saya sambil mikir kenapa dia ada di dalam benak saya Mas Indra. Apakah ada yang mau disampaikan gitu? Benar, saya tertarik mencari orang tersebut Mas. Dengan bajunya juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Wa a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wa a'udzu birabbin nas. Ayat kursi. Allah. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Nah, tidak menjawab teman-teman. Ini mungkin kita akan mewujudkannya. Karena tidak menjawab salam dari saya, dan saya sudah minta izin karena kita tidak jauh dengan pasar goib Mas. Benar, pasar goib teman-teman. Dan ini adalah malam dimana ibarat kata itu pasar itu buka gitu. Saya sudah minta izin. Yang jelas kita harus sopan, jangan senonoh. Tugas kita selesai, kita harus pulang. Tapi saya tadi mengucapkan salam dengan si tangisan suara bayi dengan ibunya tadi saya dengar. Ini sudah saya tidak dengar lagi teman-teman. Saya udah nggak mendengarnya lagi. Saya jawab salam pun, saya mengatakan salam pun dia tidak menjawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengar lagi suaranya Mas Indra. Coba cek sekeliling. Coba cek sekeliling Mas. Di samping kamu terutama. Lihat kanan kiri Mas Indra. Saya dapat bisikan Mas dari guru saya untuk mendatangi sosok tersebut Mas Indra. Tapi belum tampak terlihat ya Mas ya. Cuman hanya suaranya saja. Apa alangkah baiknya saya melakukan penelusuran Mas Indra? Melakukan pemanggilan. Iya, lebih baik, lebih cepat. Iya, karena Lebih baik. guru saya sudah memerintahkan ini untuk menemui sosok yang menangis tersebut. Di mana Mas alangkah baiknya Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari tempat yang bersih aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali roh ya Ali kubur ya Ali jasad mawujud 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 mawujud. Bantu saya Mbah. Bantu saya Mbah. Ini sudah ada di sekitar saya, tapi dia tidak mau menampakkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kemana Mas Indra? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Bersinar sekali ternyata Mas. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia Mas Indra. Allahu Akbar. Dia memegang bayi Mas Indra. Dia memegang bayi Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Ali jasad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya disuruh mendekat Mas Indra. Ya, mengapa engkau ada di benak pikiranku? Siapa engkau sebenarnya dan bayi ini? Jadi, kamu penduduk asli desa ini? Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa bersahaya sekali Mas Indra? Siapa kamu? Sri Maharani. Apa yang terjadi dengan kamu? Dan ini siapa? Ini anak kamu. Allahu Akbar. Jadi kamu penduduk asli sini? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu itu habis melahirkan anak kembar. Tapi kenapa cuma satu? Apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Mas Indra. Jadi kamu ya dibakar sama suami kamu. Oh, ini yang tadi kita lewatin Mas. Di rumahnya lagi ada tahlilan. Kan tadi kita sempat tanyakan sama warga setempat tentang lokasi tempat ini. Terus kita juga tanya, kok ada rame-rame Pak di rumah warna kuning tersebut. Katanya ada yang sedang melakukan tahlilan. Ternyata itu rumah kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu dibakar sama suami kamu sendiri? Astagfirullahaladzim. Jadi posisinya waktu itu kamu lagi sholat. Dan kamu itu habis nifas 40 hari. Kamu sedang sholat. Bayi kamu ditaruh di sebelah kamu, satu. Yang satu di ayunan. Lalu apa yang membuat kamu tuh dibakar sama suami kamu? Astagfirullahaladzim. Jadi suami kamu ini hanya ingin kawin kontrak saja dengan kamu. Jadi setelah menikah, setelah kawin ya Mas ya, dia tidak mau mempunyai anak Mas Indra sebenarnya.
setelah itu dia mau menikah lagi maksudnya Mas. Ternyata si perempuan ini hamil Mas Indra. Dan dia itu nggak tahu kalau bayinya itu kembar. Ketika melahirkan ada 2 anak. Nah suaminya ini menolak keras terus Mas Indra. Bahkan dia mengalami KDRT juga. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu kamu sedang sholat itu kamu langsung diikat pakai tambang. Nah sayangnya Mas Indra, waktu mau dibakar dia sama suaminya, kan dia lagi sholat tuh, alangnya kan di sebelahnya. Nah itu waktu lagi sholat itu langsung diikat pakai tambang. Dan alangnya kan di bawahnya satu, yang di bawah kan satu kan lagi di sambil sholat, yang satu di ayunan. Diikatlah si perempuan ini supaya tidak bahasanya tuh tidak berontak lah gitu teman-teman. Jadi diikat, memakai pakaian sholat, dibakarlah hidup-hidup dan mengalami luka bakar 90%. Tapi Tuhan itu jasadnya ini wangi Mas Indra, karena Tuhan itu memilih dia ibaratnya gitu teman-teman, untuk bersinar wajahnya putih bersih juga, kain ibarat kain kafannya gitu teman-teman. Dan dia meninggal bersama anaknya ketika dia lagi sholat teman-teman, dibakar hidup-hidup. Makanya dia kelihatan seperti peri yang memegang bayi. Bukan seperti peri kan Mas? Rambutnya panjang, terurai, bahkan tidak ada bau gosong sedikit pun, dan tidak ada bekas seperti luka bakar di tubuhnya Mas Indra. Karena dia dibakar hidup-hidup ketika sholat. Dan dia habis melahirkan anaknya setelah nifas 40 hari. Dia melakukan ibadah sholat. Ternyata suaminya ini ingin kawin kontrak lah intinya, dan tidak mau mempunyai anak teman-teman. Ada faktor lain. Jadi sebelum 40 hari itu kamu nifas, sudah ada kecekcokan. Apa? Jadi suami yang tadi kamu bilang, suami kamu itu KDRT. Karena apa? Karena kamu mempergoki suami kamu itu sedang main slot. Sedangkan biaya rumah sakit kamu saja ditanggung oleh kakak kamu. Dan kamu menjanjikannya setelah melahirkan. Ternyata setelah melahirkan suami kamu malah gila judi online. Jadi situ kamu sudah mulai cekcok juga. Jadi berapapun habis, sampai jual beras untuk ngeslot. Astagfirullahaladzim. Kenapa slot itu tidak dihapus Mas Indra? Jadi waktu kamu masih mengalami nifas itu, kamu mengalami KDRT juga. Jadi kamu juga mengalami baby blues. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bahkan astagfirullahaladzim. Terus apa lagi yang dilakukan sama suami kamu? Allahu Akbar. Suami kamu menyusui nih, butuh asupan. Suami kamu tidak mengasih uang seperak pun dan membiarkan kamu kelaparan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Mas Indra. Masih ada yang gak bisa makan Mas, sedangkan dia harus menyusui bayi kembarnya. Dan ada yang lebih parah lagi. Apa itu? Astagfirullahaladzim Mas Indra. Ternyata masih ada mertua yang berhati iblis ya, yang tidak menerima mantu dan putunya. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Mas Indra, ini kan masih serumah dengan mertuanya ya. Dia ngikut keluarga suami tuh. Nah dia kan lagi habis melahirkan kan, masih belum bisa banyak gerak ya. Dan ibarat nyambet gawe itu apa ya namanya ya Mas ya, memperkerjakan pekerjaan rumah tuh kan harus pelan-pelan ya Mas Indra. Nah si ibunya ini gak sabar melihat si wanita yang di depan saya ini
pekerjanya tuh lelet gitu Mas Indra. Disiramlah dia pakai air panas Mas Indra. Allahu Akbar. Tapi tidak ada sedikit pun kulit kamu yang melepuh atau gosong atau terbakar. Jadi ini hari ke-7 kematian kamu. Berarti Tuhan yang Maha Kuasa ini sudah menakdirkan kamu seperti ini. Amat sangat bercahaya, layaknya seorang peri bidadari yang turun dari langit ke-7. Bahkan baunya wangi ya Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Saya ke rumah kamu. Bukankah di sana sedang menggelar tahlilan tadi? Waktu saya lewat di depan rumah kamu yang warna cat kuning itu kan? Saya harus ke rumah kamu. Apa yang mau kamu sampaikan? Astagfirullahaladzim. Baik. Ya. Apalagi? Siap. Baik. Mas Indra. Ibu dan bapaknya sudah sepuh. Dan dia itu merasa ibu bapaknya itu tidak mampu mengurusi anak yang dari kembarannya ini Mas Indra. Kan masih ada satu tuh yang masih hidup. Nah si wanita ini suruh bilang, saya tuh suruh nyampain ke ibunya, kalau memang tidak mampu dan tidak kuat mengurusi anaknya, katanya suruh dikasih ke saya. Dan saya itu harus urus, ya terserah dia katanya Mas. Dia tadi bilang terserah kamu, terserah saya maksudnya, mau dimasukin ke yayasan ya monggo, atau mau dikasih ke orang ya monggo. Apakah kamu ikhlas kalau anakmu nanti dikasih ke orang? Saya tidak setega itu. Saya ada sebuah yayasan yang memang menampung ya anak-anak yang terbuang, anak-anak yang hasil dari ibu dan bapaknya tidak bertanggung jawab ya Mas ya. Jadi nanti mungkin saya akan titipkan anak kamu di situ, supaya lebih terjaga dan terawat ya Mas Indra. Makanya kamu ada di benak pikiran saya, ternyata kamu mau menyampaikan itu, bahwa kembarannya si bayi ini harus dirawat dan jangan dititipin ke ibu kamu, karena mereka sudah sepuh. Baik, saya akan datangin rumah kamu dan saya akan menyampaikan baik-baik. Tapi kalau ibu dan bapak kamu mampu, berarti saya tidak kuasa membawa bayinya ya Mas Indra, teman-teman. Ya, tergantung keputusan ibu kamu saja. Baik, nasib bayi kembar dan ibunya yang malang Mas Indra. Saya turut prihatin dengan kejadian ini, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa mendoakan supaya kamu husnul khotimah dan lebih tenang di alam sana ya. Monggo, kalau kamu mau pergi silakan pergi. Apa? Baik. Tidak bolong tapi Mas Indra, memang dia selayaknya peri Mas. Jadi memang kamu ini hari ke-7 ya. Ke-7 kamu tuh ditahlilin. Berarti kamu tadi sudah melihat saya di depan rumah kamu. Saya lewat di depan rumah kamu, berarti kamu tuh ada di situ berarti. Melihat saya lewat di depan rumah kamu. Terus kamu ngikutin saya yang memang ada pekerjaan di lokasi ini. Oh, jadi kamu tuh ada di rumah ketika kamu sedang ditahlilkan. Baiklah, saya akan sampaikan amanah kamu. Ini sudah cukup. Saya turut prihatin. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya sempat dengar berita yang simpang siur ini. Cuma saya tidak begitu memperhatikan, karena memang menurut saya jauh lah, lokasi kita tuh jauh. Jadi saya tidak begitu memperhatikan kasus ini. Ya, silahkan kalau kamu mau pergi.
saya akan sampaikan amanah kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Ada ya Mas Indra roh orang yang mati terbakar, bahkan sempat disiram air mendidih, tapi tidak ada melepuh sedikit pun dan gosong sedikit pun di kulitnya Mas Indra. Karena dia terbakar ketika dia lagi sholat dan diikat dulu oleh suaminya. Sayangnya anaknya ada di sampingnya Mas Indra, jadi ikutan kebakar. Makanya wujudnya seperti peri, bidadari, layaknya ibarat ratu yang cuman tidak memegang tongkat ajaib lah, ibarat di dongengnya ya Mas Indra ya, yang menggendong bayi dan yang masih berumur 40 hari Mas Indra. Dan ini malam ke-7 dia itu ditahlilkan. Astagfirullahaladzim, saya terus prihatin. Makanya dari tadi ada di benak saya Mas Indra, ternyata dia mau menyampaikan bahwa anaknya itu harus diambil dari orang tuanya karena orang tuanya udah sepuh. Jadi nyuruh saya untuk mengurusnya lah, terserah mau dikasih ke orangnya boleh, mau ke panti asuhannya boleh gitu katanya teman-teman. Karena dia merasa bahwa orang tuanya itu sudah sepuh gitu teman-teman. Tapi nanti tunggu keputusan orang tuanya ya, mau diapakan. Kita tidak boleh asal ambil. Dan ini saya mau ke rumahnya teman-teman. Ini tadi kayaknya udah selesai ya Mas ya. Masa tahlilan lama banget kan nggak mungkin. Ini akan saya tutup dulu teman-teman. Saya akan menuju ke lokasi tersebut. Mungkin kalau ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada waktu dan kesempatan saya akan kabarin lagi lanjutannya teman-teman. Saya akan tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas Indra. Ini masih low banget Mas Indra.